Profesor Dr. Haji Abdul Malik Karim Amrullah Datuk Indomo, populer dengan nama penanya Hamka, adalah seorang ulama, filsuf, dan sastrawan Indonesia. Ia berkarir sebagai wartawan, penulis, dan pengajar. Ia sempat menjabat Ketua Majelis Ulama Indonesia, MUI, pertama, dan aktif dalam Muhammadiyah. Lewat karyanya di bawah lindungan Ka'bah dan tenggelamnya kapal Van der Wijk, nama Hamka melambung sebagai sastrawan. Selama Revolusi Fisik Indonesia, Hamka bergerilya di Sumatera Barat bersama Barisan Pengawal Nagari dan Kota, BPNK, menentang kembalinya Belanda. Ia meninggal pada 24 Juli 1981 dan jenazahnya dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta. Jangan takut gagal karena orang yang tidak pernah gagal hanyalah orang yang tidak pernah melangkah. Kalau hidup sekedar hidup, babi di hutan juga hidup. Kalau bekerja sekedar bekerja, kera juga bekerja. Kecantikan yang abadi terletak pada keelokan adab dan ketinggian ilmu seseorang. Bukan terletak pada wajah dan pakaiannya. Semakin banyak ilmu semakin lapang hidup, semakin kurang ilmu semakin sempit hidup. Kehidupan itu laksana lautan, orang yang tiada berhati-hati dalam mengayuh perahu, memegang kemudi dan menjaga layar, maka karamlah ia digulung oleh ombak dan gelombang. Hilang di tengah samudera yang luas. Tiada akan tercapai olehnya tanah tepi. Cinta bukan mengajar kita lemah, tetapi membangkitkan kekuatan. Cinta bukan mengajar kita menghinakan diri, tetapi menghembuskan kegagahan. Cinta bukan melemahkan semangat, tetapi membangkitkan semangat. Salah satu pengerdilan terkejam dalam hidup adalah membiarkan pikiran yang cemerlang menjadi budak bagi tubuh yang malas, yang mendahulukan istirahat sebelum lelah. Yang melemahkan semangat, ada dua, pertama prasangka, kedua hati busuk. Manusia itu asalnya dari tanah, makan hasil tanah, berdiri di atas tanah, dan akan kembali ke tanah. Lalu kenapa masih bersifat langit? Tidak ada harga atas waktu, tapi waktu sangat berharga. Memiliki waktu tidak menjadikan kita kaya, tetapi menggunakannya dengan baik adalah sumber dari semua kekayaan. Jangan takut jatuh, karena yang tidak pernah memanjatlah yang tidak pernah jatuh. Jangan takut gagal, karena yang tidak pernah gagal hanyalah orang-orang yang tidak pernah melangkah. Jangan takut salah, karena dengan kesalahan yang pertama kita dapat menambah pengetahuan untuk mencari jalan yang benar pada langkah yang kedua. Kata-kata yang lemah dan beradab dapat melembutkan hati dan manusia yang keras. Pemuda haruslah mempunyai cita-cita tinggi, supaya hidupnya berarti. Apabila cita-cita tercapai, terutama di hari tuanya, dia akan menekur melihat anak tangga yang dilaluinya dahulu dengan tersenyum. 3 rukun yang benar dan perlu dalam mencapai keutamaan, yaitu dengan tabiat, dengan pengalaman, dan dengan pelajaran. Tidak ada karib atau kerabat yang lebih setia daripada seorang teman yang menyokong dan membantu membesarkan hati, memberanikan kita di dalam menempuh suatu perbuatan baik. Jangan pernah merobohkan pagar tanpa mengetahui mengapa didirikan. Jangan pernah mengabaikan tuntunan kebaikan tanpa mengetahui keburukan yang kemudian Anda dapat. Jika ingin melihat orang Islam maka lihatlah ketika Hari Raya Idul Fitri, itulah orang Islam. Tetapi jika mau melihat orang beriman maka datanglah ke masjid ketika sholat subuh. Biarkan kemudi patah, biarkan layar robek, itu lebih mulia daripada membalik haluan pulang. Air mata berasa asin itu karena air mata adalah garam kehidupan. Bukan dilarang membuat cita-cita yang baru, tetapi berfikirlah dengan wajar. Yang akan datang itu disyukuri, yang telah ada itu lebih disyukuri lagi. Biarpun 1000 kapal tenggelam di lautan. Namun, cita-cita manusia tidak pernah padam.
Tugas kita bukanlah untuk berhasil. Tugas kita adalah untuk mencoba, karena di dalam mencoba itulah kita menemukan dan belajar membangun kesempatan untuk berhasil. Jaranglah orang berjasa yang mendapat pangkat dunia. Sebab pangkat dunia itu didapat dengan saling berebutan dan saling berkejaran, saling menekan, dan saling memfitnah. Jangan tangisi yang telah hilang, tapi syukuri yang masih ada. Kita tidak pernah dapat berkorban begitu besar kepada mereka yang bersedia mengorbankan segalanya bagi kita. Hidup terbina antara pahit dan manis. Jikalau selalu saja pahit, hati akan menjadi rawan, dan kalau senantiasa saja manis, hati akan menjadi bosan. Jelas sekali bahwasanya rumah tangga yang aman damai ialah gabungan di antara tegapnya laki-laki dan halusnya perempuan. Jika kau goreskan luka di hati ibumu, surga sudah bukan menjadi milikmu. Orang beradab pasti pandai menghormati keyakinan orang lain, walaupun dia sendiri tidak sesuai dengan keyakinan itu. Hanya orang takut yang bisa jadi berani, karena keberanian adalah melakukan sesuatu yang ditakuti. Maka bila merasa takut, Anda akan punya kesempatan untuk bersikap berani. Perempuan itu adalah makhluk yang kalau disakiti dia ingat betul siapa yang menyakitinya dan itu tersimpan di dalam hatinya. Tapi dia lupa, dia juga sering menyakiti orang lain. Dalam situasi apapun, jangan biarkan emosimu mengalahkan kecerdasanmu. Bertobat tidak hanya berarti menyesali dosa, tetapi juga membenci dosa. Bercinta memang mudah. Untuk dicintai juga memang mudah. Tapi untuk dicintai oleh orang yang kita cintai itulah yang sukar diperoleh. Supaya engkau mendapat sahabat, hendaklah diri engkau sendiri sanggup menyempurnakan menjadi sahabat orang. Mengenal diri sendiri jauh lebih sukar daripada ingin mengetahui pribadi orang lain. Sebab itu, kenalilah dirimu sebelum mengenal pribadi orang lain. Cari pasangan itu gak mesti mapan, yang penting kamu tahu apa rencana dia untuk kedepannya. Dan profesinya tidak perlu harus ini dan itu. Memang cinta butuh makan, namun ada satu perasaan ketika kamu mau untuk berjuang bersama, maka itu lebih terasa nikmat. Kegunaan harta tidak dimungkiri. Tetapi ingatlah yang lebih tinggi ialah cita-cita yang mulia. Kalau nyata harta benda tak dapat menangkis sakit, tidak dapat menolak demam, tidak dapat menghindarkan maut, nyatalah bahwa kesusahan yang menimpa orang kaya serupa dengan kesusahan yang menimpa orang miskin. Tali yang paling kuat untuk tempat bergantung adalah tali pertolongan Allah. Ikhlas dan sejati akan bertemu di dalam senyuman anak kecil, senyum yang sebenarnya senyum, senyum yang tidak disertai apa-apa. Satu hati lebih mahal daripada senyuman. Satu jiwa lebih berharga daripada sebentuk cincin. Bahwasanya air mata tiadalah ia memilih tempat untuk jatuh, tidak pula memilih waktu untuk turun. Di belakang kita berdiri satu tugu yang bernama nasib, di sana telah tertulis role yang akan kita jalani. Meskipun bagaimana kita mengelak dari ketentuan yang tersebut dalam nasib itu, tiadalah dapat, tetapi harus patuh kepada perintahnya. Tahan menderita kepahitan hidup sehingga penderitaan menjadi kekayaan adalah bahagia. Sebesar-besar atau seberat-berat urusan, jangan dihadapi dengan muka berkerut, kerut muka itu dengan sendirinya menambahkan lagi kerut pekerjaan itu. Tuhan menilai apa yang kita beri dengan melihat apa yang kita simpan.